Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Ayo tetap semangat. Mudah-mudahan kembali jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adik, pada pertemuan ini akan melanjutkan pokok bahasan fisika inti, tetapi untuk sub, detektor, dan dosis serap. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita lanjutkan pembelajaran kita yang pertama, yaitu detektor. Detektor radiasi atau detektor partikel adalah perangkat yang mengukur ionisasi berbagai jenis radiasi seperti radiasi beta, radiasi gamma, dan radiasi alfa dengan materi, sehingga menciptakan elektron dan ion bermuatan positif. Detektor radiasi adalah instrumen yang digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi partikel berenergi sedikit seperti yang dihasilkan oleh perubahan nuklir, radiasi kosmik, atau reaksi dalam akselerator partikel. Ada beberapa alat deteksi radioaktif yang akan dibahas di sini, yaitu diantaranya yang pertama pencacah Georg-Muller, kamar Kabut-Wilson, nomor 3 emulsi film, yang keempat detektor sintilasi. Mari kita simak penjelasan masing-masing. Selamat menyimak. Mari adik kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pencacah Georg-Muller. Pada tahun 1908, Georg-Muller, seorang peneliti dari Jerman Barat, membuat alat pencacah dari sebuah tabung kaca yang tertutup pada kedua ujungnya untuk mendeteksi radiasi sinar alfa, beta, dan gamma. Bagian dindingnya dilapisi logam tipis yang berfungsi sebagai katode. Di sepanjang sumbu tabung dipasang seutas kawat yang berfungsi sebagai anoda. Mula-mula tabung dibuat hampa udara, lalu dimasukkan gas dengan tekanan rendah. Tegangan antara anoda dan katode diatur sesuai dengan jenis gas dan aktivitas unsur yang diukur. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan penjelasan mengenai pencacah Georg-Muller. Perhatikan gambar. Prinsip kerjanya berdasarkan ionisasi gas. Kemudian mengubah ionisasi menjadi pulsa listrik. Pulsa ini diperkuat sehingga menyalakan rangkaian pencacah elektronik. Nah, penjelasan lebih lanjut. Perhatian gambar. Pertama adalah gas merah yang datang dari sebelah kiri. Saat sebuah partikel atau foton-foton berenergi tinggi memasuki jendela tipis, itu yang putih kiri itu adalah jendela tipis, pada salah satu ujung tabung, beberapa atom gas dalam tabung terionisasi. Elektron-elektron yang keluar dari atom gas ditarik menuju kawat positif. Elektron-elektron juga akan mengionisasi atom-atom gas lainnya. Proses ini menghasilkan timbunan muatan-muatan yang akan menghasilkan pulsa arus pada keluaran tabung. Pulsa ini diperkuat sehingga dapat dipakai untuk menyalakan rangkaian pencacah elektronik. Jadi alat ini akan menyala bila ada radiasi. Selamat menyimak penjelasan lebih lanjut. Mari adik-adik kita lanjutkan detektor yang kedua, yaitu kamar Kabut-Wilson. Pada tahun 1907, C.T.R. Wilson menemukan alat pendeteksi sinar radioaktif yang berupa kamar kabut. Kamar kabut ini terdiri atas sebuah tabung yang dilengkapi dengan keping gelas pada salah satu ujungnya dan pengisap pada ujung yang lain. Perhatikan gambar sebelah. Tabung ini berisi udara jenuh, yaitu uap air. Jika pengisap diturunkan dengan cepat, maka uap akan mengembang dan mendingin sehingga menjadi uap super jenuh. Jejak partikel sinar radioaktif dapat diamati dan dipotret dengan cara menerangi kamar kabut tersebut dari samping. Perhatikan sinar yang merah. Agar kamar kabut digunakan untuk mendeteksi sinar-sinar radioaktif yang lain, digunakan medan listrik untuk membersihkan jejak-jejak partikel dengan cara menghilangkan ion-ion yang tersisa. Jadi begitu adik-adik tentang alat detektor kamar Kabut-Wilson. Mari kita simak penjelasan lebih jauh. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan detektor yang ketiga, yaitu emulsi film. Emulsi film adalah plat film yang dilapisi emulsi perak tinggi
yang langsung melihat jejak-jejak partikel bermuatan. Partikel bermuatan mengionisasi atom-atom dalam lapisan emulsi. Jadi yang teramati adalah jejak-jejak partikelnya. Perhatikan gambar. Alat deteksi yang dapat dipakai untuk melihat jejak partikel bermuatan langsung adalah emulsi film. Partikel bermuatan mengionisasi atom-atom dalam lapisan emulsi. Lapisan partikel berhubungan dengan suatu titik di mana perubahan-perubahan kimia dapat terjadi dalam emulsi. Jika emulsi dikembangkan, jejak partikel dapat dilihat, seperti gambar di sebelah kiri. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan detektor yang keempat, yaitu detektor sintilasi. Perhatikan gambar. Detektor sintilasi menggunakan suatu bahan yang atom-atomnya mudah dieksitasi oleh radiasi atau partikel yang menumbuknya. Zat tersebut dapat berpendar seperti kelipan cahaya ketika dikenai radiasi. Jadi zat ini berpendar ketika ada radiasi. Zat tersebut dari fosfor. Sifat utama cahaya yang timbul sebanding dengan energi radiasi, sehingga dapat untuk mengukur energi radiasinya. Perhatikan gambar di sebelah kiri atas. Itu partikel datang dari sebelah kiri. Alat ini menggunakan bahan logam yang atom-atomnya dengan mudah dieksitasi oleh radiasi yang datang. Ingat efek fotolistrik. Atom-atom yang tereksitasi ini mengeluarkan cahaya tampak ketika mereka kembali pada keadaan dasarnya. Bahan-bahan yang umum digunakan sebagai scintillator adalah kristal sodium iodida. Kalau tadi berpendar adalah fosfor. Bahan ini diletakkan di salah satu ujung peradan yang disebut foto pengganda atau foto multiply. Sehingga foton yang dikeluarkan oleh scintillator dapat diubah ke sinyal listrik. Jadi begitu adik-adik penjelasan mengenai detektor sintilasi. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan, yaitu radiasi, dosimetri, ilmu tentang pengukuran dan penghitungan dosis radiasi yang diserap oleh materi, memainkan peran penting dalam proteksi radiologi, kedokteran nuklir, dan radioterapi. Bidang ini merupakan landasan untuk estimasi dosis radiasi yang akurat, meminimalkan potensi bahaya kesehatan, khususnya dalam perawatan medis dan lingkungan kerja. Matematika dosimetri memungkinkan penghitungan dosis yang akurat dan konsisten dengan mengintegrasikan berbagai aspek seperti sifat fisik radiasi, interaksi dengan materi, dan efek biologis. Radiasi dapat bersifat pengion dan non-pengion tergantung pada tingkat energinya. Radiasi pengion seperti sinar alfa, beta, gamma, dan sinar X memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi atom dan molekul dalam materi yang berinteraksi dengannya, yang menyebabkan kerusakan biologis. Yang kedua yaitu radiasi non-pengion seperti sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan gelombang radio biasanya tidak menyebabkan ionisasi, tetapi masih dapat menyebabkan kerusakan pada intensitas tinggi. Dosimetri terutama berfokus pada radiasi pengion karena potensi risikonya dan dalam berbagai aplikasi termasuk diagnosis dan perawatan medis, proses industri, dan penelitian. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan, yaitu dosis serap, notasinya DS, satuan joule per kilogram atau gray. Satuan radiasi pertama kali didefinisikan sebagai ronsen atau R. Satuan ini berkaitan dengan banyaknya muatan ion yang dihasilkan oleh radiasi sinar X atau sinar gamma. Jika radiasi menghasilkan ion di udara dengan muatan tol Q, radiasi yang diterima udara akan sebanding dengan Q per M, di mana M itu adalah massa udara kering. Dosis radiasi sinar X atau sinar gamma 1 ronsen akan menghasilkan ionisasi besar 2,58 10⁻⁴ coulomb per kilogram udara kering. Satuan radiasi lainnya adalah rad atau radiation absorbed dose
Syarat ini berkaitan dengan besarnya energi yang diserap oleh materi atau sampel tanpa memperhatikan tipe radiasinya atau disebut juga dosis serap. Kita perhatikan gambar. Jadi dosis serap adalah merupakan energi yang diserap dari radiasi per satuan massa penyerap. Lihat rumusnya, DS sama dengan QS per MS, di mana QS itu adalah besar kalori yang diserap satuannya joule, MS itu massa penyerap energi satuannya kilogram, DS itu adalah dosis serap satuannya joule per kilogram atau Gray. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan efektivitas biologi relatif atau RBE. Satuan dosis yang dinyatakan dalam Gray dan Rad tidak sepenuhnya menunjukkan ukuran kerusakan biologis yang dihasilkan oleh radiasi. Hal ini dikarenakan dosis radiasi dengan tipe yang berbeda akan menimbulkan kerusakan yang berbeda. Oleh karena itu, diperkenalkan ukuran lain yang disebut Relative Biological Effectiveness atau RBE. Jadi RBE didefinisikan sebagai jumlah rad dari radiasi gamma acusan X yang menghasilkan kerusakan yang sama dengan radiasi satu rad. Berikut ini adalah nilai RBE dari beberapa tipe radiasi. Bisa dilihat nanti tabel bagian bawah. Dosis efektif didefinisikan sebagai perkalian antara dosis dalam rad dan RBE yang dinyatakan dalam satuan rem. Jadi bisa dilihat yang pertama yaitu biological equivalent dose, itu absorb dose kalikan dengan RBE, atau bisa juga lihat anak panah di tengah, RBE sama dengan DX per DR, di mana DX itu adalah dosis acuan radiasi terserap dari tipe standar X, dan DR adalah dosis radiasi terserap tipe R yang menyebabkan jumlah kerusakan dosis yang sama. Atau nanti dalam satuan rem sama dengan dosis dalam radiasi atau dalam rad kali RBE. Nah, sementara itu perkiraan efek biologis dari energi radiasi diukur dalam satuan Sievert atau SP. Nanti dalam SP sama dengan dosis dalam Gray atau Gray kali RBE. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang dosis serap dan RBE. Sebuah sampel biologis menerima radiasi neutron RBE 6,2 dengan dosis sebesar 480 rad. A. Tentukan dosis tersebut dalam rem. B. Jika dosis yang sama diberikan oleh sinar alfa RBE 14, tentukan dosis dalam rad yang diperlukan. Jadi dari yang ada diketahui RBE 6,20, rad 480, yang kedua RBE-nya 14. Ditanyakan yang pertama dalam rem, nomor B dalam rad. Jawab nomor A, lihat yang tengah-tengah. Berdasarkan rumus dosis efektif diperoleh rem sama dengan rad kali RBE. Versi yang pertama, masukkan angkanya 480 kali 6,20, hasilnya 2976 rem. Nomor B, lihat yang kanan. Berdasarkan rumus dosis efektif diperoleh dalam rem sama dengan rad kali RBE, sehingga rad sama dengan rem per RBE. Masukkan angkanya, rad sama dengan 2976 per 14. Jadi dalam rad diperoleh 212,57. Jadi dosis adalah 2976 rem dan 212,57 rad. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan tentang detektor dan dosis serap. Jangan lupa mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.